Oke teman-teman, selamat datang di pemateri pembelajaran responsi materi Data Structure AVL3. Di sini bersama aku, Nathanael Juan Gautama, dan rekan aku, Ahmad Hussein. Kami berdua akan menjelaskan konsep dari AVL3, teman-teman. Dalam materi hari ini, kita akan menjelaskan mengenai definisi, lalu apa itu height dan balance factor, lalu case atau violation, lalu kita akan belajar 4 materi dasar yaitu insert, search, delete, dan update. Oke, lanjut aja ya. 2, 3. Oke, kita akan lanjut di materi pertama yaitu definisi dari FEL3 itu sendiri ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti pernah ingat apa itu binary search tree atau BST. Nah, kalau yang masih belum ingat ya, BST atau binary search tree itu adalah sebuah tree, yaitu adalah sebuah kumpulan dari node-node, di mana sebuah node ini bisa punya maksimal 2 child atau 2 anak ya. Jadi, sebuah node dihubungkan dengan node lain ya. Lalu misalkan bisa beranak lagi seperti ini, seperti itu ya. Nah, yang membedakan dengan adanya FEL3 ini adalah FEL3 adalah sebuah binary tree yang bisa membalance atau bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Seperti apa sih itu? Nah, kita bahas langsung ya. Misalkan di sini aku punya sequence angka untuk dimasukkan ke dalam sebuah BST, yaitu pertama ada angka 1, angka 2, dan angka 3 nih teman-teman. Nah, kira-kira kalau kita masukkan ke BST seperti apa? Jadi pertama ya, kita masukkan dulu 1, kita insert 1, lalu kita insert 2, yaitu lebih besar dari 1, dia ke kanan ya teman-teman ya. Ke kanan, lalu kita masukkan angka 3, yang dimana 3 itu lebih besar dari 1, 3 itu lebih besar dari 2, sehingga 3 itu menjadi anak kanan lagi ya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Kalau kita memasukkan data dengan sequence seperti ini, teman-teman kalau mau mencari angka 3 seperti apa? Jadi kita mulai dari root ya, kita mulai dari root, kita ke kanan, lalu kita ke kanan lagi. Jadi proses ini menghabiskan waktu, misalkan kita bilang 2 satuan ya. Nah, mungkin ini tidak terasa lebih lama ya, tapi kalau programnya itu beribu-ribu, jadi data yang kita masukkan itu beribu-ribu, dan misalkan ini ke kanan terus ya, ke kanan terus, maka node yang paling akhir bila dicari dengan menggunakan DST normal, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, jadi gimana caranya untuk kita mengoptimalkan proses pencarian ini, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman ada yang udah bisa nangkep ya. Pasti seperti ini. Jadi, duanya kita taruh di atas, lalu 1 kita taruh sebagai anak kiri, dan 3 sebagai anak kanannya. Apakah hal ini masih masuk ke dalam syarat-syarat dari BST? Ya, tentu karena satu node masih punya 2 anak ya, masih punya maksimal 2 anak. Dan apakah lebih cepat? Ya, karena kalau kita mencari dari root ya, ini kan rootnya, maka kita bisa mencari angka 3 yang tadinya menggunakan 2 satuan, bisa mencari dalam 2 satuan. Bila ditata sedemikian rupa, maka kita bisa mencari angka tersebut atau angka 3 dengan 1 satuan saja. Nah, tentunya hal ini lebih cepat ya. Nah, itu adalah konsep dari FEL3 teman-teman. Bagaimana cara kita mengubah tree yang BST yang skewed atau yang doyong atau yang tidak seimbang sebelah, dan kita mengubahnya menjadi binary tree atau binary search tree yang seimbang sehingga mendapatkan hasil pencarian yang lebih cepat. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu height dan balance factor. Nah, height dan balance factor ini teman-teman adalah sebuah ukuran atau angka ya yang bisa menentukan apakah sebuah BSD atau sebuah IVL3 itu terasa skewed atau tidak seimbang ataupun seimbang ya. Nah, di sini kita balance factor itu kita mulai dari height dulu ya. Mungkin teman-teman yang sudah belajar BST lebih paham ya tentang height ya. Jadi misalkan kita hitung nih, kita buat BST baru aja deh. Kita buat BST baru, kita circle, circle, circle. Tidak usah dikasih nama ya. Nah, sehingga kita punya 3 ya.
Sehingga punya seperti ini. Nah, di sini height-nya berapa? Berarti dari bawah itu 1 ya, leaf node 1. Di sini punya naik 1 ya. Jadi dia punya 2. Nah, dan yang paling atas ini bagaimana cara menentukan height-nya? Yaitu dengan mendapatkan angka yang paling besar dari antara anak kiri dan angka kanannya. Nah, lalu yang paling besar itu ditambah 1. Sehingga dari kedua height ini yang lebih besar yang angka 2, berarti tambah 1 menjadi 3 ya teman-teman ya. Lalu, apa itu balance factor ya teman-teman? Balance factor itu adalah hasil penghitungan atau selisih dari anak kiri dan anak kanan dari sebuah node. Nah, gimana tuh? Nah, jadi di sini misalkan kita contohin ya, node ini yang punya height 2 ini, balance factornya berapa? Jadi di sini kita punya anak kiri 1, anak kanan 1 juga. Jadi 1 dikurangi 1, 0 ya teman-teman ya. Nah, itu adalah balance factor. Terus misalkan kita contohkan lagi, misalkan anak kirinya ini 1 ini berapa? Berarti 0, 0 sama 0 ya. Leaf node itu selalu menghasilkan 0 ya. Di sini juga 0. Berarti di sini juga 0 balance factornya karena sudah leaf node. Lalu kita terakhir yang paling atas ini berapa? Berapa balance factornya ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita punya ada 2 dan 1 berarti 2 dikurangi 1 dong. Jadi 1 ya teman-teman ya. Balance factornya 1. Nah, balance factor yang diizinkan untuk mengetahui apakah sebuah FEL tree itu seimbang ataupun tidak seimbang itu adalah 0, minus 1, dan 1 ya teman-teman. Jadi kalau 0, minus 1 maupun 1 itu dianggap binary FEL tree-nya ini itu masih seimbang. Nah, sebenarnya apa sih 0, 1, dan minus 1 itu? Kalau 0 berarti di dalam node tersebut proporsi kiri dan kanannya itu seimbang ya. Jadi tidak doyong ke kiri atau tidak seimbang ke kiri atau tidak pun tidak seimbang ke kanan. Nah, tapi kalau ada angka 1 seperti ini ya, berarti node ini sudah tidak seimbang sedikit ke kiri, tapi belum memiliki titik yang sangat tidak seimbang. Nah, contohnya yang tidak seimbang itu seperti apa? Ini seperti ini ya, yang ada kita contohkan tadi ya. Misalkan ini height-nya berarti berapa teman-teman? 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Lalu balance factornya berapa? Dari ini 3, berarti balance factornya 0. Nah, di sini balance factornya berapa? 0 sama minus 1. Berarti 0 itu kan 0. Sama 1 ya. 0 dikurangi 1, minus 1 teman-teman. Nah, dan di sini, di atas itu berarti balance factornya berapa? 0 sama minus 2. Karena 0 dikurangi 2, jadi minus 2. Nah, minus 2 ini adalah sebuah, berarti AVL tree ini sudah tidak seimbang atau BST ini sudah tidak seimbang. Sehingga kita perlu seimbangkan dengan metode dari AVL tree. Nah, metode apakah itu? Nah, di sini kita bertemu namanya violation atau case ya teman-teman ya. Jadi, dalam AVL tree terdapat 4 case ya teman-teman. Jadi, seperti ini bisa kita contohkan. Jadi, tadi ada yang ini ya, kita dapat salah satu masalahnya ya. Kita jadi ada bulatan 3 atau node 3, kita hubungkan, sehingga ini balance factornya 0, minus 1, dan minus 2. Sehingga terdapat violation di sini ya. Nah, bagaimana cara tahu case mana atau violation mana yang mana gitu ya. Nah, di sini kita ikutin saja. Dari node yang terkena violation, kita turun. 1, 2. Ke bawah ke node yang paling akhir ya. Ke yang membuat tidak seimbang. Gimana cara kita tahu membuat tidak seimbang gimana? Kita cek node selanjutnya. Kalau minus berarti ke kanan, kalau plus berarti ke kiri. Nah, ini kebetulan minus ya, sehingga kita ke kanan atau right, dan kita ke kanan lagi atau right lagi. Sehingga memiliki case right-right ya, atau case kanan-kanan ya. Oke. Lalu kita juga punya yang tidak seimbang seperti ini. Oke, kita bulatkan lagi. Sehingga ini juga tadi sama ya, berarti ada 1, ada 0, 1, terus 2 ya, berarti case-nya ya, violation-nya di sini ya.
Kita ke kiri, ke kiri. Ke kiri itu apa? Left. Ke kiri lagi, left. Sehingga di sini ada case left, left. Nah, itu adalah left, left case dan right, right case. Nah, bagaimana penyelesaian dari kedua case ini dulu ya, sebelum kita lanjut ke dua case berikutnya. Nah, simpel saja sebenarnya dengan yang tadi kita analogi tadi ya. Ada 1, 2, 3. Berarti bagaimana ini? Kita menggunakan, kita ini gimana sih caranya? Ini kan berarti right, right case kan? Kita gunakan apa ini? Kita putar kan, basically. Kita putar, satunya jadi di bawah, duanya jadi di atas, tiganya di bawah juga. Jadi seakan-akan itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita putar ke kiri. Atau yang bisa kita sebut dengan left rotate. Nah, di left rotate ini berarti kita punya seperti ini ya. Jadi note yang di kiri itu dia putar ke bawah, yang note yang di tengah putar ke atas, yang note di kanan itu diputar ke itu ya, tetap di tempatnya. Jadi naik satu gitu ya. Jadi dia seperti ini jadinya. Nah, lalu left left case ini harusnya sama kan? Berarti dia diputar ke kanan, ya. Dia diputar ke kanan, set gitu ya. Sehingga kita bisa sebut ini sebagai right rotate. Nah, di right rotate ini berarti seperti tadi ya, yang note yang di atas ini kita putar ke bawah, yang note diputar, yang di tengah ini kita putar ke atas, terus yang note yang di bawah kita naikkan satu. Nah, jadi seimbang seperti itu ya. Oke, jadi dua case yang berikutnya itu misalkan kita contohkan ya. Jadi kita punya note satu di sini, lalu kita punya note satu di sini, kita punya note satu di bawahnya. Jadi gini, dia punya anak ke kiri, lalu dia punya anak ke kanan lagi. Nah, di sini berarti kita punya height 1, height 2, height 3 seperti biasa ya. Nah, di sini balance factornya berapa? Berarti kan 0, dari sini kan ke kanan. Berarti 0 dikurangi minus 1, di minus 1. Di sini berarti dia ke kiri, berarti punya minus 1 sama 1. Minus 1 sama 0 jadi minus 1 ya. Nah, di sini sorry ini kan 2 ya. 2 sama 0 berarti jadi 2 ya. Sorry. 2. Height-nya ini kan 2 dikurangi 0. 2 ya berarti ya. Nah, di sini berarti terdapat violation lagi. Kita mau dari ini ke kiri, lalu ini ke kanan ya. Kita namain ini A, ini B, ini C biar lebih mudah ya. Kita ini soalnya sedikit lebih rumit teman-teman. Nah, kita langsung left rotate atau right rotate saja tadi mungkin ya. Nah, tapi ini left dan right rotate-nya seperti agak beda ya. Jadi ini namanya adalah left right case ya. Case left right ya. Nah, di sini kita berarti harus apakan dulu. Nah, ini kan A, B, C ya. Nah, C sama B itu kita putar terlebih dahulu teman-teman. Gimana caranya? Jadi kita seperti ini kan. Ini kan punya A kan? Nah, kita switch out si B dan C. Jadi C ini kita switch out dengan si B. Tapi si node ini kita kesanakan. Jadi seperti left rotate, tapi yang node ketiganya hilang teman-teman. Nah, jadi seperti ini. A, dia punya anak C, lalu dia punya anak B. Nah, jadi B-nya turun ke bawah. Jadi B-nya kan tukeran sama C nih. B-nya tukeran sama C. Lalu si B-nya dari anak kanan, dia diputar ke anak kiri, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini namanya berarti tadi kan kita left rotate dulu ya. Nah, terus seperti ini kan masih belum balance nih, teman-teman. Kita harus putar sekali lagi, yaitu putar ke kanan seperti tadi ya. Nah, jadinya right rotate ya. Jadi ini C, ini B, ini A. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini agak rumit. Jadi kita bisa katakan ini adalah double rotate ya. Nah, terakhir itu adalah kebalikannya berarti kan. A, B, C. Seperti itu ya. Nah, kita punya seperti ini. Berarti violationnya juga sama. Ini kan berarti kan balance factornya kalau mau dibuktikan berarti 1. Lalu di sini berarti minus 2 seperti itu ya. Nah, di sini kita punya kasus yaitu right dulu baru left. Jadi
ke kanan dulu baru ke kiri, teman-teman. Jadi case right left seperti itu ya. Nah, penyelesaiannya adalah dengan menggunakan kebalikannya tadi. Jadi B sama C ditukar lagi, teman-teman. Jadi A, B sama C ditukar ke sana berarti ya. Kanan dulu berarti kan. Berarti kita tukar tukar menjadi C ya ini ya. Kita tukar menjadi C, lalu si B-nya jadi anak kanannya, teman-teman. Nah, lalu kita lanjut. Ini berarti right rotate ya. Terus kita lanjut untuk putar ke kiri, gitu ya, ke kiri. Jadi biar balance ya, teman-teman ya. Nah, kita punya C, punya A, maaf teman-teman. Kita punya C, punya A, punya B ya, teman-teman ya. Oke, kita hubungkan. Ini menjadi left rotate ya, left rotate. Nah, demikian. Itu adalah case-case yang ada di dalam sebuah FEL3, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita lanjut aja kali ya ke codingnya, oke ya. Nah, oke, kita lanjut aja kali ya ke codingannya. Oke, kita tulis dulu coding seperti biasa ya. Program awal, yaitu kita hashtag include stdio.h. Lalu kita tulis juga include stdlib ya, .h. Lalu kita mungkin mau main dengan string juga kali ya, teman-teman. Kita jadi include string.h. Oke, lalu pertama kita mau buat dulu struct untuk binary search tree-nya nih, teman-teman. Jadi kayak binary search biasa, tapi nanti ada tambahan sedikit ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita mau bikin struct node gitu ya. Kita bikin ada integer number. Jadi untuk key-nya ya, teman-teman, untuk bergerak ke kanan ke kiri, dan lalu kita punya string char name ya. Kita punya string bernama char name misalnya 10 gitu ya. Terus kita juga punya struct node bintang left. Jadi kita punya anak ke kiri seperti biasa ya. Seperti BST biasa. Terus kita punya juga anak ke kanan. Lalu kita mau ada sebuah variabel yang bisa menyimpan ketinggian sementara dari node tersebut ya. Jadi kita punya integer height misalnya. Nah, kita udah selesai seperti ini, kita lanjut aja ke in main-nya, teman-teman. Kita buat dulu in main-nya biasa. In main, terus kita return 0 ya. Nah, pertama tentunya kita mau buat function untuk membuat atau menciptakan node ini dulu ya, teman-teman ya. Jadi kita buat aja struct node bintang create node. Kita punya langsung aja ya integer 6 sama char name gitu ya. Char name gitu aja. Lalu kita mau bikin, teman-teman. Jadi kita punya struct node bintang new node sama dengan struct node bintang seperti sebelum-sebelumnya, malloc size of struct node gitu ya. Seperti biasa. Lalu kita punya 6-nya, jadi kita new node-nya kita isi saja mulai. New node panah ke 6 sama dengan 6. Lalu kita mau copy string name-nya, jadi strcpy of name. New node ya, new node name ke name. Jadi kita copy dari source-nya name ke new node name. Lalu kita mau left new node ke left. Itu jadi sama dengan new node ke right sama dengan 0 ya. Kita kosongkan dulu. Lalu jangan lupa ini yang kunci yang penting. Jadi new node ke height itu berapa nih, teman-teman? Jadi tadi kan aku udah bilang kalau kita menjadi leaf node itu height-nya pasti 1 kan. Nah, di sini berarti kita menggunakan
logik yang sama ya teman-teman. Jadi kalau kita insert sebuah node, pasti kalau kita mau masukkan sebuah node, pasti dia akan langsung ke leaf node kan teman-teman. Nah itu berarti dia punya height 1 ya. Oke, terus kita return new node ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat langsung mungkin ya fungsi dari insertnya deh ya. Nah, insertnya kita punya logic yang sama seperti sebuah BST normal, tapi nanti kita akan tambahkan sedikit di akhir. Jadi awalnya sama ya teman-teman. Jadi kita struct node bintang insert gitu ya, dari in6 gitu ya, in6, char name gitu ya, kita kurung. Nah, kita punya logic yang sama, yaitu if tidak ada root, gitu ya. Oh, jadi ini juga lupa. Kita harus passing rootnya juga ya, teman-teman. Struct node bintang root, gitu ya. Nah, kalau nggak ada rootnya, atau rootnya itu sama dengan 0, maka kita mau return uh, return create node dari 6, name, gitu ya. Name-nya kecil, name-nya ini kita besarin aja. Nah, tapi else if 6 lebih kecil daripada root ke-6, maaf, R-nya kecil ya, root ke-6, jadi lebih kecil berarti kita ke kiri, berarti kita checking ke kiri, return, return, sorry, maaf. Jadi kalau seperti itu kita root ke left, sama dengan insert dari insert root ke left, terus ada 6 name seperti itu ya. Lalu else if kalau dia lebih besar, 6 lebih besar dari root ke-6 ya. Kita root ke right seperti biasa, sama dengan insert dari root ke right, 6, name seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini, seperti biasa ini ya, seperti insert biasa. Nah, tapi kita juga nggak boleh ya. Jadi kalau dia sama, kalau angkanya sama, jadi kita nggak bolehin, jangan ada angka yang duplikat, usahakan di AVL teman-teman. As if kita 6 sama dengan root ke 6, maka apa yang akan terjadi, printf gitu ya, misalkan kita printf duplicate number gitu ya, lalu kita mau return root gitu aja ya, kita return ke root aja langsung ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat logic dari AVL-nya. Pertama nih teman-teman, kita harus cari ketinggian dari rootnya. Gimana itu ketinggian dari rootnya? Yaitu kita kan seperti ini kan, kita punya return. Jadi kalau kita masuk ke kanan, ini misalnya node-nya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, setelah dia menemukan create node, maka atau menemukan root ya, atau duplicate number, dia akan balik ke atas lagi. Sehingga dia akan node yang sebelum diinsert ini dia akan cari height dan balance factornya masing-masing. Nah, jadi kita root ke height. Nah, tapi sebelum kita masuk ke root ke height ini, kita tadi logiknya apa kalau mencari height sebuah root? Adalah 1 ditambah maksimum kan. Jadi kita harus mencari maksimum dari height kiri dan height kanannya. Untuk itu kita perlu membuat fungsi baru, yaitu pertama adalah fungsi max ya, integer max height. Di sini kita punya integer A, integer B seperti itu ya. Nah, di sini kita harus mencari, kita buat simpel aja ya, if A lebih besar daripada B, maka return A.
else return B, seperti itu ya. Jadi kalau A-nya lebih besar, return A, kalau B-nya lebih besar atau B-nya itu sama dengan A atau lebih besar dari A, return B, seperti itu ya. Nah, tapi kita juga jangan lupa bahwa kita harus juga memiliki fungsi untuk menghitung height-nya. Kenapa kita perlu? Karena iya kalau root-nya itu ada atau yang anaknya itu ada. Kalau anaknya tidak ada kan berarti 0. Nah, 0 itu kan berarti garbage number kan. Kita tidak boleh hal itu terjadi. Sehingga kita harus cari dulu nih. Kita punya integer get height gitu ya. Di sini kita punya struct not bintang root seperti itu ya. Nah, kita cari dulu teman-teman. If root-nya tidak ada, sama dengan 0 gitu ya. Kita variasi ya. Jadi tidak ini dan ini itu sama ya. Nah, jadi kalau root-nya 0, return 0 ya. Jadi kita harus returnkan 0 karena tadi kan 0 itu 0 ya. Nah, terus else kita return root ke height seperti itu ya. Nah, ini adalah proteksi agar proteksi bila yang di sebelahnya itu tidak punya anak ya. Jadi kalau tidak punya anak, 0. Gitu. Nah, jadi kita langsung bisa hitung root height-nya di sini gitu ya. Jadi kita panggil aja max height dari get height dari root ke left ditambah koma get height root ke right nih teman-teman. Oke. Sudah ya. Jadi ini sudah dicari ya root ke height-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung balance factor nih teman-teman. Jadi kita punya integer ya, kita punya integer balance factor ya. Nah, balance factor tadi itu apa teman-teman? Balance factor itu adalah bagaimana cara kita menghitung balance factor yang kiri sama balance factor yang kanan. Jadi height kiri dikurangi height kanan gitu kan. Nah, tentunya ini juga perlu nih teman-teman. Kita juga perlu memiliki fungsi tersendiri. Kenapa? Takutnya nanti root-nya ini 0 teman-teman. Seperti itu. Jadi kita mau ambil saja ya. Kita punya integer. Kita punya function baru bernama in count balance factor ya teman-teman ya. Nah, di sini kita punya struct node bintang nih teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sama ya, if tidak ada root-nya, return 0, else kita return apa nih teman-teman? Get height dari kiri, jadi root ke left. Sorry, ini lupa ya, kita lupa inisialisasi root gitu ya. Nah, root ke left, ditambah, dikurangi ya teman-teman, dikurangi get height dari root ke right nih. Oke. Jadi ini adalah fungsi untuk menghitung balance factornya nih teman-teman. Oke, balance factornya kita masukkan saja. Jadi kita count balance factor. Nah, kita masukkan root ya. Oke, selesai nih. Jadi kita sudah berhasil menghitung balance factor daripada setiap node di dalam AVL3 ini ya. Nah, selanjutnya kita mau hitung nih bagaimana kita harus mendeteksi case-case atau violation-violation yang terjadi nih teman-teman. Gimana nih caranya? Oke, kita punya if aja ya. Jadi kita punya if dia balance factornya ya. Balance factornya itu sama dengan lebih besar dari 1 ya. Jadi kalau lebih besar dari 1 itu kemana? Nah, lebih besar dari 1 berarti dia doyong ke kiri teman-teman. Karena kan kiri yang positif ya. Nah, dan jadi kita kiri terus 6 atau 6 yang di atas ini tadi ya. 6
itu ada lebih besar daripada root ke left ke 6 seperti itu ya. Nah, berarti root ke left ke 6 itu kalau lebih kecil ya, sorry teman-teman, lebih kecil dari root ke left ke 6. Kalau lebih kecil berarti apa teman-teman? Berarti lebih kecil dia doyong ke kiri lagi karena dia kan 6 itu dia ke kiri lagi kan pasti. Nah, kalau ke kiri berarti dia ini adalah left case ya. LL case gitu artinya. Nah, mungkin di sini kita copy paste aja kali ya 3 kali lagi ya. Jadi kita punya left left, left right, right right, right left gitu ya. Nah, di sini kita copy paste aja. Nah, ini kondisinya baru kita isi nih teman-teman. Gitu ya. Kalau balance factornya lebih besar dari 1, berarti masih di kiri ini pertamanya. Lalu kita mau ke kanan nih, jadi kita mau selidiki left right case-nya. Jadi ini kita kalau lebih ke kanan, berarti 6-nya itu lebih besar daripada root ke left ke 6-nya. Seperti itu ya. Nah, terus ini berarti left right case. Nah, lalu kita akan selidiki right right case nih teman-teman. Right right case itu apa? Right right case itu kalau balance factornya itu kurang daripada minus 1, lalu 6 itu lebih right right kan berarti ke kanan ya. Berarti 6-nya itu lebih besar daripada root ke right ke 6. Nah, terus kalau ini balance factornya juga minus 1 harusnya lebih kecil dari minus 1 untuk dan ini kita ganti ke right dan ini kita seperti ini ya. Berarti minus 1 nih, minus 1 berarti ke kanan dulu, lalu dia angkanya ini lebih kecil daripada root ke right-nya sehingga ke kiri. Nah, sehingga ke kiri berarti ini adalah right left case seperti itu ya. Nah, tentunya tadi di Figma ya kita sudah gambarkan bahwa ada left rotate dan right rotate. Nah, itu seperti apa sih? Kita buat aja kali ya codingnya sekarang ya. Kita akan buat dulu ya untuk yang left case tadi kita perlu right rotate. Jadi kita buat dulu struct node bintang right rotate gitu ya. Right rotate struct node dia kita passing rootnya ya, bintang root gitu ya, atau node yang terkena violation seperti itu ya. Nah, jadi kita pertama kita harus punya struct node bintang kita punya subtree dulu ya. Jadi kita simpan karena kita mau right rotate dari right rotate, jadi anak kirinya dari root kita simpan dulu teman-teman. Jadi kita subtree gitu ya. Jadi kita simpan berarti root ke left ya. Jadi alamat dari root ke left-nya kita simpan dulu nih teman-teman. Nah, terus habis itu kita juga simpan apa nih? Struct node bintang subtree child ya. Jadi kita punya kalau kan tadi kan anak kiri. Nah, anak kiri kan bisa punya anak nih teman-teman. Nah, anak kanannya dari anak kiri tadi itu kita simpan juga. Kenapa? Nanti habis ini kita diskusikan ya. Jadi kita punya subtree ke kanan itu kita simpan juga ya teman-teman ya. Jadi anak kanannya jadi subtree. Lalu kita mau apa lagi nih? Kita berarti sekarang kan ini sudah terpisah nih anak kanan dari anak kirinya. Nah, sekarang root ini kan tadi kita putar kan? Kita mau putar ya, seperti ini ya di Figma-nya. Nah, ini kita mau putar ke kanan ya. Berarti ini rootnya akan seakan-akan menjadi anak kanan dari ini ya, subtree-nya ini ya. Berarti subtree ke right adalah root. Lalu ini subtree child-nya kita taruh mana nih teman-teman? Nah, subtree child-nya itu kan berarti dia lebih besar daripada subtree, tapi lebih kecil daripada root kan? Nah, berarti kita harus masukkan subtree child ini di anak kirinya root gitu. Root. Jadi kalau misalkan ini ya, jadi kalau misalkan dia punya anak, dia akan di sini. Nah, di sini dia akan ada anak lagi dan seterusnya. Itu kalau punya anak. Tadi kebetulan kita tidak punya anak ya. Nah, jadi root
ke left sama dengan sub tree child ya. Oke. Nah, selanjutnya kita harus menghitung ulang height dari root dan TMP. Nah, seperti apa itu? Ya sama sih, sama sebenarnya rumusnya dengan ini. Kita copy paste aja ya teman-teman ya biar cepatnya. Nah, kita copy paste dari root ke height sama dengan kita copy paste max height, get height dan sekian-sekian tadi ya. Lalu kita juga ada subtree-nya. Subtree-nya harus kita subtree atau TMP ya tadi ya. TMP itu kita harus hitung juga height-nya. Itu kita copy paste aja. Ini kita ganti sebagai subtree ya. Ini juga kita ganti sebagai subtree ke right. Habis itu kita akan melakukan return kan. Nah, returnnya di right rotate ini apa teman-teman? Nah, tadi kan kita kalau di atas itu ini ya, di atas itu ada root ini kan. Nah, sekarang kita mau ganti root itu sebagai apa yang di atas tadi? Nah, di atas itu menjadi subtree-nya yang kita return teman-teman. Jadi, return subtree ya. Oke, kita tes dulu apakah jalan. Ya, jalan ya Mas Yan ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja kali ya ke left rotate. Nah, left rotate ini tentunya adalah kebalikan dari right rotate. Jadi, left rotate ya. Kita struct node bintang root. Nah, di sini kita punya subtree juga. Struct node bintang subtree. Di sini kebalikannya. Jadi, kita root ke right ya. Root ke right. Nah, struct node bintang subtree child itu sama dengan subtree ke left sekarang teman-teman. Nah, terus kita sambungkan. Jadi subtree ke left itu sama dengan root. Sedangkan root ke right adalah subtree child. Nah, setelah itu kita sama ya, return root dan return subtree ya. Kita copy saja, kita tempelkan di sini. Oke. Sudah jadi nih untuk left rotate dan right rotate-nya. Kita langsung implementasikan aja ya untuk di balance ini ya, untuk di balancing case-nya ini ya. Oke, jadi untuk left case kita mau right rotate sekali ya. Jadi return right rotate dari root gitu ya. Oke, kita jalankan dulu apakah error? Tidak teman-teman. Oke, selanjutnya untuk left right karena double rotate kita perlu tadi left right itu berarti kita left rotate dulu baru right rotate ya. Jadi kita rotate-nya itu root ke left itu kita left rotate terhadap root ke left ya. Terus habis itu kita return return right rotate ya. Jadi ini kita right rotate root gitu ya. Nah, terus sekarang right case berarti kita return left rotate. Terus untuk yang right left case jadi kita sama seperti ini, tapi kita panggil dulu root ke right-nya dulu. Kita equal to right rotate dari root ke root ke right. Oke. Lalu kita return left rotate dari root seperti itu ya. Nah, kita pakai jangan lupa untuk return root. Untuk apa? Untuk yang kasus-kasus lain di mana dia masih balance seperti itu ya. Oke. Mungkin kita akan testing terlebih dahulu ya fungsi insertnya ya. Jadi kita punya struct node bintang root sama dengan 0 ya pertamanya ya. Lalu kita insert root misalkan 3 terus misalkan nama saya Juan gitu ya. Nah, kita tes dulu apakah bisa.
Ya, masih bisa teman-teman ya. Tapi misalkan kita belum print ya ini teman-teman ya. Misalkan kita mau coba nih. Kita mau coba ya, apakah case-case ini bekerja ya. Kita printf aja nih. Printf left case seperti itu ya. Kita copy, kita tempelkan sini untuk left right. Kita copy, kita turunkan ke sini untuk right right. Kita copy, di sini kita right left ya. Nah, oke, kita run aja kali ya. Jadi ini kan 3, sekarang jadi 4, jadi 5. Ini harusnya apa nih teman-teman? Dari 3 ke 4 itu kan ke kanan, terus ke 5 ke kanan lagi. Harusnya kita bakalan dapat right case nih teman-teman. Coba run ya. Oh, sebentar teman-teman. Kayaknya kok ini tidak berjalan sesuai rencana ya teman-teman ya. Nah, oh iya ini teman-teman. Jangan lupa untuk root-nya ya, root sama dengan ya, karena dia tidak kesimpan mungkin teman-teman ya. Tidak kesimpan root-nya. Nah, oke kita run lagi ya teman-teman ya. Nah, run. Nah, dia akan mendapatkan right case seperti di sini ya. Jadi di sini dia mendeteksi bahwa adanya right case. Mungkin kita print aja kali ya teman-teman. Kita print aja biar jelas nih. Kita print aja void print. Kita minta struct node bintang root ya. Nah, di sini kita mau printing apa nih? Kita mau printing by itu aja deh, by kita if gitu ya, if tidak ada root dulu ya. Nah, if tidak ada root, return else. Nah, else kita mau print by itu ya. Kita mau print pre-order aja kayak biar kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi pre-order itu berarti kita print root ke left, root kita print dulu ya. Sorry, kita print f dulu. Pre-order kok ya. Print f dari %d %s backslash n dari root ya, root ke 6, root ke name ya. Nah, terus kita print root ke left, terus kita print root ke right ya, root ke right. Oke, coba kita sekarang run. Apakah bekerja teman-teman? Oh, sebentar, apa ini? Print was not declared. Oh, sorry, kita p-nya kecil ya teman-teman. Kita lupa. Nah, kita run aja. Set. Nah, di sini, oh sebentar kan. Oh, belum kita panggil teman-teman. Kita lupa ya. Kita panggil. Print root ya. Oke. Kita run. Set. Nah, dia 4. Jadi 4 tuh paling kanan. Terus ada 3 di atas. 5 di bawah ya. Jadi, oh sorry. Kan kita pre-order ya. Lupa aku. Pre-order tuh berarti di atasnya 4. Terus kita ke kiri 3. Lalu kita ke kanannya 5 ya. Jadi, ini sudah di balancing ya. Kan kalau nggak balance pasti urutannya 3, 4, 5. Nah, tapi karena ini sudah di balance, jadi 4 dulu, rootnya 4, terus ke kiri ke kanan, ke kiri dulu 3, terus ke kanan 5, seperti itu ya. Nah, ini sudah balance sekali ya teman-teman ya. Nah, ini coba kita buat nggak balance nih, satu lagi nih. Kita nggak balance satu lagi, ini biar namanya bosen ya. Namanya Juan semua nih. Lili, Bibi, Nini gitu ya. Nah, kita buat nggak balance lagi nih. Misalkan ini 2, terus berarti kan 2 kan kiri nih teman-teman. Jadi kan nggak balance nih. Terus habis ini 1 nih. Ini harusnya nggak balance lagi nih kan teman-teman. Nah, Trini gitu ya. Nah, kita run nih. Set. Nah, di sini ada left case. Kenapa? Karena tadi dia terlalu doyong ya, terlalu doyong ke kanan ya. Jadi kan pertamanya tadi kan kita gini ya. Kita punya kan tadi kan 3, 4, 5. Nah, tapi ini kan jadi dia balance kan, dia balance seperti ini. 3, 4, 5 ya. Nah, tapi terus kan ketambahan 2, terus ketambahan 1 ya tadi ya. Iya, tadi ketambahan 2 terus ketambahan 1. Di sini kan balance faktornya 1, balance faktornya 0, balance faktornya ini kan 2 kan. 1, 2, 1.
3 ya. Dan strukturnya berarti kan di sini 0 sama 1 jadinya 1, tapi terus ini 2 sama 1 jadinya masih 1 ya. Nah, terus habis ini di sini kita tambahin 1 lagi nih, ditambahin 1. Nah, berarti kan itu otomatis kan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 1 ya. Nah, terus habis kan 0, ini ada 1, ini ada minus, ini ada 2 kan jadinya. Karena kan berat sebelah. Ini terus habis lagi 3. Ini kalau udah 3 ini nggak mungkin dicek sih teman-teman. Pasti ini udah kedeteksi, yaitu kasus left-left ya. Oke, kita lanjut nih. Kita dapat punya agenda satu lagi nih. Kalau yang bareng aku ya, kita setelah selesai insert, kita mau search dulu nih. Nah, search ini sebenarnya sama sih, sama seperti uh, search pada binary search tree pada umumnya ya. Jadi ya udah deh, kita bikin aja kali ya. Mungkin untuk kali ini aku mau bikinnya untuk search yang passingnya dia dalam bentuk struct ya. Jadi struct node bintang search itu dia minta struct node bintang root. Nah, di sini kita cuma mau mencari data. Kalau datanya ada, dia return kan kayak alamatnya, alamat struct-nya. Tapi kalau nggak ada, berarti dia mau return null ya. Oke. Jadi kalau kita ifin dulu, if tidak ada root, berarti dia return null ya. Tuh. Terus else if root sorry, dia berarti ada satu parameter lagi dong. Dia misalkan dia mau cari integer name gitu ya. Integer num gitu ya. Num search gitu ya. Biar jelas ya, num search gitu. Nah, di sini kalau num search itu lebih kecil daripada root ke 6. Kalau lebih kecil berarti dia mau kemana nih teman-teman? Kalau lebih kecil dia mau ke kiri. Nah, kita mau search, dia mau return ya. Return search ke sorry, kita mau langsung search lagi kok ya. Langsung mau search dari root ke left sama num search ya. Jangan lupa num search-nya. Terus else if num search lebih besar daripada root ke 6, berarti dia goyang apa? Kita mau cari ke kanan sekarang. Search dari root ke right. Terus kita num search. Ini U-nya jangan lupa kecil aja. Nah, terus kalau ketemu else if root ke berarti num search root sama dengan root ke 6. Sorry, ini bukan koma ya, tapi sama dengan ya, sama dengan root ke 6. Maka dia return root ya. Nah, di sini jangan lupa ini return juga ya. Nanti sakotnya salah nih. Nah, udah. Oke. Kita mungkin coba aja kali ya. Kita coba aja, kita mau searching ya. Mau searching, misalkan, nah searchingnya ini agak beda ya. Kita mau gini aja deh. Struct node bintang node ya, node temp gitu ya. Node tmp sama dengan 0. Nah, di sini kita mau search nih. Nah, nggak usah 0 aja deh. Langsung sekalian aja search ya. Kita mau search dari apa nih? Kita mau search misalnya kita mau search angka 4 nih. Nah, berarti if node tmp itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita mau printf persen d, jadi sorry, persen d, persen s found gitu ya, persen s. Nah, persen s found. Terus di sini kita punya node tmp panah dari 6, node tmp panah ke name.
terus else kita printf not found gitu ya, not found gitu ya. Nah, setelah kita udah nih, sekarang kita waktunya untuk kita moment of truth nih, kita cari ya teman-teman ya. Taran apakah berhasil? Oh, sebentar, ada apa ini? Num search. Oh, salah, typo ya teman. Nggak typo sih teman-teman. Bentar ya. Oh, ini yang typo di atas ini ternyata teman-teman. Nah, kita run aja, langsung set. Nah, 4 lily found nih teman-teman. Udah dapat ya, langsung found ya. Nah, di sini mungkin kita cari yang nggak ketemu nih. Misalnya kita punya 100 nih, kita cari nih. Set. Nah, di sini not found ya teman-teman ya. Nah, udah terbukti ya berarti teman-teman ya. Kita udah bikin insert dan search daripada AVL3. Nah, untuk selanjutnya kita masih punya agenda untuk delete dan update nih teman-teman. Oke, aku passingin aja kali ya ke Ahmad Hussein. Ahmad Hussein, silakan untuk melanjutkan materi delete dan update. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam yang ada di sana, yang menonton. Saya Ahmad Husain akan menjelaskan mengenai AVL3 delete. Kita mulai saja bikin stroke node, bintang delete node. Kita samain juga kayak kita bakal terima node bintang root sama kayak insert ya. Ada integer value-nya juga. Kemudian di sini kita bakal bikin validasi. Validasinya buat ke kiri atau ke kanan. Paling ini mirip kayak insert tapi agak beda, jadi ambil dari insert. Bedanya mungkin kita nggak new node ya, kita ini returnnya. Lalu return 0, kalau tidak ketemu ya kita return 0. Di sini berarti di sini tidak ketemu. Oke, nah lanjut ini kalau misalkan dia lebih besar value-nya, kita bakal delete node. Jadi bukan usernya tapi delete. Kita bakal kanan, else bakal ke kiri, in else if aja. Soalnya kita ada tambahan lagi buat yang kalau ketemu key lebih besar daripada value. Kemudian else ini kalau sudah ketemu. Oke, nah ketemunya di sini ada beberapa case. Jadi ada case 1 di mana dia tidak memiliki anak. Ada case 2 lagi di mana dia hanya memiliki anak kiri. Kemudian case 3-nya kebalikannya, yang berarti hanya memiliki anak kanan. Kemudian juga ada case 4 yang terakhir, memiliki dua anak kanan, dua anak. Nah, kita bakal bikin yang case 1, 2, 3 dulu ya. Oke. Pertama, kita bakal bikin dulu if root ke left itu sama dengan 0 atau root ke right sama dengan 0. Kita lanjut, ini adalah kondisi di mana left atau right-nya itu 0 dan tidak punya anak. Jadi kita bakal lurus ke 1, 2, 3 di dalam sini. Oke. Nah, kita ketik aja, kita bikin struct node bintang temp sama dengan 0. Oke. Lalu if root ke left itu sama dengan 0, berarti kita bakal bilang temp sama dengan root ke right ya. Kemudian kita tinggal bikin else-nya, berarti temp sama dengan root ke left ya. Kita lanjut, kita mau bikin validasinya. Misalkan if temp sama dengan 0, ya berarti dia nggak punya anak. Oke. Kita bisa langsung delete aja, kita bilang aja temp sama dengan root. Kemudian root sama dengan 0-nya ya. Else dia punya salah satu anak aja, kita bilang bintang root sama dengan bintang temp, pointers dari root sama dengan pointer dari temp. Terus di sini kita tinggal free dari si tempnya. Jadi paling kita kasih tahu aja nih adalah case 1, lalu ini case 2, ini case 3, lalu lanjut lagi ini case buat yang else-nya. Oke. Lanjut lagi ke yang else, case terakhirnya atau keempat, dimana kita ambil
predesesor atau suksesornya. Jadi dia punya dua nih. Kita bebas, kita mau ambil dari subtree paling kiri atau subtree paling kanan ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah tree nih di sini, ya kan? Dia bakal punya dua anak, anggapan mereka punya anak lagi di sini dalam ya, dua-duanya. Ini untuk batas finalnya terakhir sampai batas ini aja, nggak bisa tembus lagi. Lalu kita bebas, kita mau kiri atau ambil dari kanan. Setahu saya ya, ini kiri predesesor dan yang kanannya ini tuh suksesor kalau nggak salah ya. Kita tetap bakal bikin dua functionnya buat ambil predesesor dan suksesor. Struct node bintang predesesor, struct node bintang root. Oke, lalu kita bakal bikin struct node bintang current sama dengan root. Oke, kemudian di sini kita bikin while sama while saja, current tidak sama dengan null. Kita bakal bilang while current ke right tidak sama dengan null, kita bakal current sama dengan current ke kita bakal current sama dengan current ke right, kemudian kita bakal return si currentnya. Jadi harusnya tadi kita bakal dari sini kita bakal passing si root ke leftnya, kemudian dari root ke leftnya si current ini adalah current. Nah, di sini kita bakal jalan ke kanan terus, sampai ketemu paling ujung. Nah, dimana nanti kita bakal menggantikan nilai paling ujung yang di si root ya. Sama juga dengan predecessor buat kebalikannya, tapi kita dari left gitu. Nah, ini saya copy aja, ganti jadi suksesor. Di sini kita ambil current root, kemudian di sini kita bakal left, lalu kalau misalkan belum null kita bakal left lagi sampai kita null, dapat null. Oke, ini harusnya buat predecessor dan suksesor. Lanjut lagi di sini bikin struct node bintang temp. Misalkan saya ambilnya predecessor aja ya, predecessor dari root ke left, karena kan predecessor itu diambilnya ke kiri ya, berarti kita harus kasih left dulu, mereka tinggal right. Nah, lalu kita bakal bikin root ke key itu sama dengan temp ke key, jadi samain dulu nilainya, kemudian kita tinggal si root ke left sama dengan delete node dari root ke left, temp ke key. Setelah kita pindahin value-nya, kita bakal delete node yang udah kita pindahin, sama kayak cara case 1 atau cara 2 dan 3 gitu ya. Jadi nanti akhirnya kita bakal delete itu sim temp, ini bakal ikutin cara ini ya gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita tulis aja if root-nya sama dengan 0, berarti kita bakal return si root ya. Oke, sisanya ini kita bakal seperti biasa lagi, seperti di insert. Kita coba copy aja dari insert. Cara saya paste di sini kalian bisa ketik aja biar rapi, atur indentasinya aja ya. Oke, oh iya saya salah di sini. Pasti ini ya. Ini saya bukan di dalam, ini salah ya. Tapi ini kita harusnya taruhnya di luar else-nya. Oke, di sini saya rapiin aja nih. Saya turunin juga nih ke bawah luar juga. Oke, paling dirapin aja dikit lagi. Oke, codingnya tadi habis di copy. Nah, tadi if rootnya 0, berarti kita bakal return rootnya saja. Karena rootnya sudah tidak ada, kemudian kita bakal cek height-nya. Nah, lagi kayak tadi ya, root ke right jadi balance faktornya. Kalau ada yang balance faktornya, kalau ada yang lain kita bakal rotate ya. Nah, dari sini kita cobain aja nih. Oke, ini contohnya ya, kita punya data nih. Kita coba delete aja. Misalkan saya mau delete, misalkan dari sini yang yang punya kita tadi, misalkan saya mau delete 5 nih. Oke, kepada kita print all lagi, saya kasih put saja ya, biar ada jaraknya gitu ya. Saya copy lagi ini.
Oke, kita coba jalanin aja. Nah, nanti harusnya hasilnya 5 ya. 5-nya hilang ya. Oke, kita coba di filter visualization ya. Kita coba delete gitu. 3-nya yang tadi, kalau kita coba skip back, dia bakal ambil 3 buat dipindahin ke atas. Berarti di algoritma ini dia bakal pilih pada dasar source sama kayak punya kita. Terbukti benar. Kita lanjut ke update. Terima kasih semuanya. Oke deh. Terima kasih amat ya buat mekanisme delete-nya nih. Nah, setelahnya kita akan masuk ke materi terakhir nih teman-teman, yaitu update ya. Basically, update itu kan kita kayak memperbarui sebuah data ya. Nah, kalau kita memperbarui sebuah data, itu berarti bisa kan kita bilang aja data yang lama itu kita delete, lalu data yang baru itu kita update, jadi kita insert lagi. Seperti itu. Jadi itu kita gampangnya seperti itu aja ya. Jadi kita delete, terus setelah kita delete, kita insert lagi gitu ya. Oke, kita coba aja mungkin ya. Nah, ini untuk delete node-nya kemarin ya, dan ini predecessor-nya. Sekarang kita lanjut aja ke mekanisme untuk update-nya. Jadi kita buat aja struct node bintang update. Lalu di sini kita punya parameternya beberapa, itu struct node bintang root. Lalu kita punya integer num old atau yang kita mau hapus, integer num new yaitu angka baru yang kita mau insert, dan yang terakhir adalah char name gitu ya, char name index. Nah, itu adalah nama baru yang kita mau insert seperti itu ya. Nah, kita di sini kita if-in dulu. If search dari root kepada root terhadap num old ya, itu ada. Kalau ada, itu berarti kalau ini tidak sama dengan 0 ya teman-teman ya. Nah, kalau tidak sama dengan 0 berarti apa? Berarti kita mau delete dulu. Delete ya, delete node dengan root terhadap num old. Lalu kita root menjadi insert sekarang kita ya, insert. Ya, kemarin pakai insert ya kalau nggak salah ya. Bener ya? Ya, oke, insert nih teman-teman. Oke. Kita insert root terus num new sama name ya. Nah, seperti itu ya, parameternya 3 kemarin kalau nggak salah ya. Bener kan? Ya. Ya, bener ya. Root num name gitu ya. Nah, setelah itu kita, kalau tidak, berarti apa yang kita lakukan? Berarti kita print aja number not found gitu aja ya. Gitu ya. Nah, biar kita tahu bahwa nama yang sebelumnya kita cari itu nggak ada gitu. Nah, kita return root gitu aja ya. Nah, oke. Ini seperti ini saja sih teman-teman untuk mekanisme update-nya ya. Nah, kita coba aja kali ya. Ini kan kemarin kita sudah delete for juga ya. Ini kita delete for. Jadi tadi 4, 2, 1, 3, 5. Jadi 4-nya hilang. Sekarang kita coba kali ya untuk update ya. Update. Update, kita misalkan mau update apa nih? Kita mau update si itu aja deh. Kita mau, kan tadi yang 1 kita mau ganti jadi 6 dan namanya misalkan Jojo gitu ya. Nah, yang 1 kita mau ganti jadi 6 namanya Jojo gitu ya. Nah, kita coba dulu. Kita print lagi, kita print root. Ya, apakah bisa teman-teman? Kita lihat. Ya, nih ya. Nggak bisa dipisah ya. Sebentar, kita pisah ya. Kita pisah update gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, setelah diupdate, ini kan tadinya 3, 2, 1, 3, 5. Setelah diupdate, dia jadi 3, 2, 5, 6. Satunya hilang, digantikan menjadi 6. Seperti itu saja sih untuk mekanisme update-nya nih, teman-teman. Nah, oke. Begitu dulu untuk pembelajaran dari aku dan Ahmad Hussein mengenai AVL3 nih, teman-teman. Terima kasih yang udah mau mendengarkan, dan semoga
bahan tentang AVL3 ini dapat berguna bagi kita semua, khususnya nanti pada saat UAP ya teman-teman ya. Jadi semangat teman-teman untuk mengerjakan UAP besok. Tuhan memberkati dan terima kasih.